بس نظارة لحظة شوي. تشغل فيديو عندي. جواب. ايوه هلو مام، ما في صوت من هنا نوف، والله نوف من هنا ما في صوت. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, selamat datang di kajian online yang sudah berjalan dan diadakan oleh DLC alumni 2012, alumni pesantren Persis. Baik, sebelumnya pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul kembali lagi di kajian online ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Baik teman-teman ya, sebelumnya materi kita hari ini adalah tentang bagaimana menjadi wanita yang cantiknya wanita, jadilah perhiasan dunia yang sesungguhnya. Nih, mohon maaf nih teman-teman ya, agak terbata-bata, mohon maaf sebelumnya. Yang mana materi kali ini akan disampaikan langsung oleh ustadzah kita, ya. Kalau di sini kebanyakan alumni Persis pasti udah tentu kenal dekat dengan sosok beliau yang wanita salihah, cantik jelita, Masya Allah. Yang wajahnya sampai sekarang pun masih tidak berubah sepertinya, masih sama seperti dulu ketika mengajar kita, yakni Kak Mumtazah. Sebelumnya Kak Mum, apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Kamu pakai nomor lain ini ya? Oke, alhamdulillah. Iya, Sanat. Nah, baik ya, Kak, materi hari ini akan dibawakan oleh Kak Mum, ya, bagaimana menjadi wanita yang cantik sesungguhnya ya. Nanti kita mau tahu nih ilmu-ilmunya atau tips-tipsnya menjadi wanita yang cantik sesungguhnya nih ya teman-teman ya. Nanti akan ada sesi tanya jawab seperti biasa di akhir pemberian materi dari narasumber kita. Baik, selanjutnya saya serahkan langsung kepada Kak Mum. Waktu dan tempat dipersilakan Kak Mum. Oke. Terima kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya terdengar? Terdengar, dari jauh pun terdengar, Ustazah. Wah, siapa ini? Sepertinya pernah dengar. Eli kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggak ada masalah sinyalnya, suara? Tidak, bagus-bagus. Dari jauh pun bagus suaranya, Ustazah. Oke. Saya alhamdulillah berapa hari yang lalu saya dihubungi Bunga. Bunga tadi yang buka acara. Saya lupa ingat soalnya. Ya. Bukan Kak Mum, ini Mila Bali. Oh iya, yang hubungi saya Bunga Sarah.
Saya Iya. lagi mengingat yang mana ini ya. Sesuai tema pada malam hari ini, di kemarin saya anjurkan atau saya kasih judul bagaimana atau wahai wanita, jadilah perhiasan dunia yang sesungguhnya. Sebetulnya sudah sering ini beberapa mungkin cuplikan kata atau ungkapan seseorang, bahkan lagunya juga ada gitu ya. Padahal itu diambil dari hadis ya, hadis Rasulullah tentang perhiasan dunia, yaitu ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu sholihah. Kita sudah sering dengar ini. Sebetulnya yang jadi pertanyaan atau yang ingin dikaji lebih dalam malam ini, sebetulnya perhiasan wanita, kenapa wanita disebut sebagai perhiasan, atau wanita seperti apa yang bisa dikatakan kategori bahwa dia perhiasannya dunia gitu. Apakah semua wanita termasuk kategori bahwa dia adalah perhiasan dunia? Sebetulnya semua wanita muslimah pada dasarnya bisa dapat julukan seperti itu. Tapi yang menjadi masalah adalah apakah benar dia sudah muslimah, apakah benar dia sudah soleha, apakah benar dia sudah layak dikatakan menjadi perhiasan. Kita ambil, kalau dalam makalah itu kita bahas bahasanya dulu ya. Perhiasan itu adalah sebuah benda yang apa kira-kira? Kita kalau ngelihat perhiasan nih, perempuan ini, kita ngelihat perhiasan itu, kita apa terhadap perhiasan itu? Senang ya? Kita senang terhadap perhiasan, sesuatu yang berkilau, sesuatu yang berharga. Saya kasih contoh misalkan emas, permata. Jadi kenapa sih perempuan disamakan dengan perhiasan? Karena harusnya selayaknya perempuan itu enak dilihat, enak dipandang. Di perhiasan sifatnya seperti apa? Dia disimpan di tempat tertentu, dipakai di tangan-tangan orang tertentu yang mampu membeli perhiasan tersebut. Artinya yang nggak semua orang. Jadi dari hadis tersebut saja Nabi menggunakan kalimat perhiasan, itu harusnya sudah bisa dijadikan apa yang diambil hikmah. Kenapa disamakan dengan perhiasan? Tidak disamakan dengan benda yang lain. Sekarang saya ingin memfokuskan bahwa perempuan itu bisa dikatakan bahwa dia sempurna, bisa dikatakan perhiasan yang baik dengan 4 hal ya, 4 inti. Yang pertama saya urut dari yang seharusnya, yaitu jelas adalah agamanya. Agama seseorang maupun perempuan, agama seseorang itu harus baik dulu. Harus taat dulu. Harus punya iman yang kuat. Tidak bisa seseorang itu dikatakan baik, atau apalagi seorang perempuan itu dikatakan baik jika agamanya kurang. Meskipun tampak secara kasat mata dia bagus gitu ya agamanya. Jadi wajib bagi seorang perempuan yang dikategorikan sebagai perempuan yang soleha, seorang mukminah, seorang muslimah, bahwa dia punya agama yang bagus. Caranya mempunyai agama yang bagus, mungkin sebagian besar dari kita sudah berusaha untuk ke sana, yaitu apa? Kita mendalami ilmu agama. Kita terima kasih kepada para orang tua kita yang sudah mendidik kita agama sejak kecil. Kita dikenalkan dengan Al-Quran, kita dikenalkan dengan pendidikan dasar agama yang mereka berikan. Kita diberikan kesempatan ya, kalau yang alumni, kita kesempatan untuk nyantri atau masuk asrama atau pondok pesantren yang fokusnya mempelajari ilmu agama. Dari situ kita, kalau saya tanya ini, saya rasa sebagian besar alumni itu kalau sudah keluar baru terasa bahwa saya bersyukur sekali bahwa saya pernah berada di pondok pesantren. Karena
itu modal. Modal meskipun tidak semua bisa kita serap, tapi itu modal untuk kita bisa mengawali diri bahwa kita menjadi masuk kategori perempuan-perempuan yang soleha. Kenapa kita harus tahu ilmu agamanya? Kalau kita tidak tahu ilmu agamanya, bagaimana kita bisa praktek? Apakah kita memakai hijab ini karena tiba-tiba saja? Enggak kan? Karena style saja, karena ikut-ikutan saja, kan tidak. Kita tahu. Taunya dari mana? Kita tahu dari Al-Quran. Bahwa dalam Al-Quran ada anjuran, atau bukan anjuran ya, bahkan sesuatu yang wajib itu untuk para perempuan itu menutup aurat. Ada di surah Al-Ahzab yang sering kita dengar, kemudian ada di surah Al-A'raf, ada di surah An-Nur soal larangan-larangan perempuan, apa yang terlarang saja dalam Al-Quran. Kemudian semisal saya bacakan yang paling dasar dari larangan tentang aurat ini adalah di Al-Ahzab ayat berapa? Ayat 59 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafuran rahim. Saya ulang, saya garis bawahi di sini. Qul lil azwajika, katakan kepada istri-istrimu wahai Nabi pada saat itu, wa banatika, dan anak-anak perempuan kamu, wa nisa'il mu'minin, dan para perempuan-perempuan mukmin, yudnin alaihinna min jalabibihinna, untuk apa? Menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya. Dzalika adna, yang demikian itu agar lebih mudah, ayyu'rafna wala yu'dzaina, untuk mereka dikenali apa? Identitas dia sebagai seorang muslimah. Dari sini kelihatan bahwa perintah Allah untuk memakai hijab itu adalah tidak semata-mata untuk hanya perintah saja. Tapi ada unsur apa? Di antara positif atau segi alasan yang tersirat dari perintah tersebut adalah Allah ingin melindungi para perempuan tersebut dan ingin memberikan label atau memberikan ciri khas, atau Allah ingin membedakan perempuan-perempuan mukmin dengan perempuan-perempuan yang tidak mukmin dengan salah satunya adalah jilbabnya atau hijabnya. Wa kana Allahu ghafuran rahim, dan sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi dari sifat Allah ini kita tahu Allah sangat sayang. Bentuk sayangnya diantaranya adalah dengan memerintahkan kita memakai hijab. Ada perintah lain misalkan bahwa kita tidak boleh melakukan beberapa hal yang dilarang soal dalam hal agama ya. Saya kembali ke hijab dulu. Kita sudah tahu batasan-batasannya. Kalau yang dari pesantren sudah tahu insya Allah ya beberapa kriteria untuk memakai hijab yang sesungguhnya itu seperti apa. Yang paling kita sering atau kebanyak sepakat ulama bahwa menutup bagian dada, kemudian tidak transparan, kemudian tidak ketat, dan menutup seluruh tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan. Itu dari segi agama ya. Artinya
bahwa kita semua sholat, kita semua puasa, kita semua bersedekah, jika ditakdirkan ada materi, kita semua bisa melakukan ibadah-ibadah sunnah yang berhubungan dengan kekhususan perempuan atau tidak, itu tidak akan bisa kita lakukan kecuali dengan ilmu. Jelas? Berarti dari yang pertama tadi di awal saya sebutkan, kriteria pertama yang harus dimiliki oleh wanita yang ingin disebut bahwa dia adalah perhiasan dunia adalah bagaimana agamanya. Jadi agamanya sudah baik belum? Jadi tidak hanya hijabnya saja, tapi hijab itu menunjukkan bahwa agamanya baik. Orang yang memakai hijab sudah menjadi tanda bahwa dia agamanya baik. Jadi tidak mudah loh ya untuk orang yang pada dasarnya itu tidak ada background agama di keluarga dan lain-lain, kemudian tiba-tiba memakai hijab itu tidak mudah kalau tidak punya keimanan yang kuat. Itu dari segi agama. Saya tidak terlalu panjang ya, nanti khawatir akan ada sesi tanya jawab supaya bisa lebih ke sana saja. Yang kedua adalah apa yang menjadi kriteria bahwa kita bisa layak disebut sebagai perhiasan atau wanita sebagai perhiasan dunia adalah perilaku. Perilaku kita bagaimana? Apakah kita sebagai seorang muslimah itu sudah berperilaku seperti layaknya seorang muslimah yang benar? Apa yang kita lakukan terhadap mata kita? Apa yang kita lakukan terhadap tangan kita? Kalau perempuan ini terutama, apa yang kita lakukan terhadap mulut kita? Artinya perilaku-perilaku dari segi kalau dalam bahasa kita bisa kita sering sebut akhlak ya. Akhlaknya bagaimana? Tidak cukup kan orang dikatakan taat, tidak cukup kan orang dikatakan dia akhlak, dia solehah ketika dia hanya rajin puasa, rajin sholat, auratnya ditutup, tapi akhlaknya masih nggak karu-karuan, kan ya? Nah, akhlaknya ini seperti apa? Ini yang kadang saya ingin sampaikan. Ini banyak dilewatin. Banyak dilewatin itu bahwa di luar sana banyak yang menganggap bahwa soleh atau solehah itu cukup dengan sudah saya memakai hijab kok, saya pakai kaos kaki kok, saya sholat, saya puasa, alhamdulillah saya bisa sedekah, itu saja, titik, selesai. Padahal tidak. Nah, akhlaknya bagaimana? Akhlak itu sangat kompleks, sangat luas. Dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, dari 24 jam itu kita banyak melakukan hal yang berhubungan dengan akhlak daripada hal yang kita lakukan yang berhubungan dengan ibadah yang sehari-hari. Kita sholat berapa kali? 5 kali yang wajib ya. Berapa menit itu cuman? Kita puasa misalkan sampai maghrib saja. Kita sedekah ya saat itu saja sedekah. Tapi akhlak itu dari kita bangun tidur, kita ketemu orang, bagaimana kita bicara dengan orang tersebut itu sudah akhlak. Bagaimana kita bangun, cara kita menyikapi kita bangun tidur itu sudah akhlak. Jadi apakah akhlaknya seorang muslimah ketika bangun tidur itu tidak sesuai dengan sunnah-sunnah Rasul. Bangun-bangun saja gitu. Langsung melakukan aktivitas yang tidak dianjurkan. Padahal sunnah-sunnah Rasulnya kan ada. Bangun tidur itu misalkan berdoa, kemudian membasuh tangan, kemudian ke kamar mandi siwak Nabi ya. Artinya banyak hal-hal kecil yang itu dianggap tidak penting. Kemudian kita bertemu orang, aktivitas. Akhlaknya kita bicara dengan mereka bagaimana? Kita ketemu dengan orang tua. Akhlak kita bagaimana dengan mereka? Kita ketemu dengan anak kecil. Bagaimana cara kita bicara dengan anak kecil? Banyak hal. Jadi terlalu banyak yang harus kita benahi soal akhlak. Apalagi ini mungkin mayoritas masih muda ya. Jadi atau masih kuliah atau sudah ada punya keluarga atau rekan kerja gitu. Jadi yang perlu diperhatikan ketika kita dalam kelompok besar atau ada kelompok gitu ya. Bagaimana kita interaksi dengan orang-orang tersebut. Suara kita, kemudian dengan lawan jenis bagaimana.
Apakah pantas misalkan baju kita sudah sempurna, keilmuan agama kita sudah bagus, tapi kita suka misalkan gitu ya, masih keluyuran malam dengan lawan jenisnya, atau misalkan kita ibu-ibu yang sudah punya anak ini atau sudah punya suami, sudah benarkah kita misalkan sekarang zamannya media sosial yang untuk para ibu-ibu ini kumpul-kumpul itu mudah. Jadi ini yang harus banyak dikoreksi gitu ya. Kurangi Anda keluar untuk melakukan hal yang kurang manfaat dengan teman-teman. Maksudnya keluar dengan yang kurang manfaat ini hanya sifatnya bersenang-senang. Boleh sekali-sekali saja. Tapi kalau sampai mengganggu kebutuhan anak, mengganggu kebutuhan suami, itu sudah tidak disarankan. Bahkan nanti bisa masuk kategori terlarang ketika kita sampai mengabaikan keluarga dan akhirnya pertemuan tersebut ada pertemuan yang mengandung unsur ikhtilat atau bercampur ya dengan lawan jenis sampai larut malam. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Makanya tidak cukup buat seorang perempuan itu dikatakan perhiasan dunia ketika dia hanya cantik saja. Baju saya sudah syar'i kok, hijab saya sudah sangat panjang, gitu. Saya sudah pakai kaos kaki, sempurna insya Allah saya sudah selesai. Gitu. Tidak. Jadi apakah kita luput dari, jangan-jangan kita masih membicarakan teman, jangan-jangan kita masih melakukan kesalahan lidah, tangan kalau sekarang ya, karena di dunia media, WA, ngechat, atau kita pasang status atau hal-hal yang akhirnya membuat kita salah di sana. Jadi betul-betul harus diperhatikan. Itu maksudnya yang berhubungan dengan akhlaknya. Komplek semua kan, cara kita bicara, cara kita melihat orang, cara kita interaksi dan lain sebagainya. Setelah akhlak, apa yang harus kita benahi untuk menjadi betul-betul sebuah perhiasan? Jadi saya kasih analog dulu ya. Saya kasih kiasan dulu. Berlian itu adalah sebetulnya pada asalnya adalah batu yang tersimpan, yang pada asalnya tidak dalam bentuk berlian yang jernih, bling gitu. Tapi dia ada di dalam tanah, di dalam batu yang sudah tersimpan bahkan sampai bisa ribuan ratusan tahun, baru dia bisa layak itu ketika dia diasah betul oleh orang yang mahir mengasah berlian sehingga batu tersebut bisa menjadi sebuah berlian. Itulah kita. Jadi untuk menjadi seorang perempuan yang dikatakan perhiasan nggak instan, tapi ada sekolahnya, ada ilmunya, ada caranya, ada triknya. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk gitu. Tiba-tiba kita saya pengen jadi perhiasan wanita dunia itu gimana ya caranya? Oh berarti saya harus berpenampilan cantik. Oh baju saya harus rapi. Baju saya harus modis, mengikuti zaman dan lain sebagainya. Tidak. Nggak hanya itu. Tapi lebih ke dalam. Ya. Yang pertama tadi agama. Bagaimana agamanya. Yang kedua akhlaknya bagaimana. Yang ketiga adalah apa kira-kira yang harus kita asah selain dua tadi disebut adalah akal. Akal kita. Akal itu dalam artian cara pandang berpikir seorang perempuan. Ilmunya perempuan. Dengan diadakannya kajian-kajian online seperti ini, itu saya sangat apresiasi ya. Biasanya yang suka datang pengajian itu kan ibu-ibu gitu ya, sudah tua-tua gitu, yang sudah longgar waktunya gitu. Alhamdulillah ini ada beberapa anak muda yang berinisiatif, saya dengar sudah lama ini ya, berinisiatif untuk mengadakan kajian yang meskipun mencari waktu gitu ya, di sela-sela kesibukan, mungkin ada yang sudah menikah atau masih kuliah, masih bisa menyempatkan untuk diantaranya ini adalah mencari ilmu. Bagaimana cara kita mencari ilmu? Formal boleh. Formal itu misalkan kuliah atau
kursus atau privat atau apapun itu bentuknya, sekarang pakai Zoom juga bisa kan ya, kuliah online juga bisa. Atau yang non formal. Non formal itu adalah salah satunya ini. Akhwat semua misalkan mengikuti kajian tidak hanya di sini, di luar, kajian yang mungkin offline bukan online dengan para ustadz atau lainnya, itu semua adalah salah satu bentuk kita mencari ilmu dan mengisi kepala kita dengan ilmu. Supaya apa, Mbak? Benahi diri. Mungkin di antara kita sudah ada yang menjadi seorang guru misalkan ya, di antara akhwat semua ada yang jadi guru, jadi ibu. Kita sadarkan ketika kita menjadi seorang guru, baru kita merasa bahwa ilmu itu nggak stop sampai di titik dulu kita belajar. Ada lagi baru. Ada lagi ilmu baru. Ada ilmu lagi yang belum kita baca. Hadis misalkan. Dulu kita bacanya hadisnya taunya ini. Ternyata ada lagi. Kita tahu dari mana? Dari orang lain mungkin, dari ustadz lain. Atau kita baca. Apalagi zaman online semua ini gampang nyari. Makanya ini saya nggak seberapa banyak sebutkan ayat atau hadis ya. Saya sebutkan surah-surahnya saja. Karena Antuna semua sudah insya Allah gampang nyari itu di media. Klik saja gitu. Hadisnya ini itu pasti ada. Gitu. Saya bantu untuk mengelompokkan gitu, apa yang menjadi istilahnya tadi disebut resep atau trik gitu. Di antaranya itu tadi. Kembali ke ilmu ya, kembali ke ilmu dulu. Di antaranya tadi online dan lain sebagainya, atau biasakan untuk membeli buku baru, kita targetkan sekian bulan sekali. Buku apapun itu. Ilmu itu nggak hanya agama, tapi bisa jadi ilmu-ilmu yang lain yang menunjang agama kita. Jadi ketika kita berinteraksi dengan orang, dan orang itu ngobrol dengan kita, ilmu kita keluar, itu biasanya, jadi gini, ketika orang bicara, orang berilmu, bicara dengan orang berilmu, itu kan asik ya. Keluar semua akhirnya ilmunya. Dan ketika keluar semua ilmunya akan ada saling memberi dan saling menukar ilmu. Bertambah kita. Beda dengan ketika kita ngomong dengan orang yang nggak berilmu. Stop. Dan ujung-ujungnya perempuan sekali lagi, ketika ada dalam satu komunitas, dan komunitas itu bukan komunitas ilmu, atau bukan majelis ilmu, ujung-ujungnya apa kira-kira? Ghibah. Karena nggak ada bahan untuk diomongin. Ya tidak. Jadi ketika kamu datang dalam sebuah arisan saja, ya arisan tok isinya, nggak ada pengajian dan lain sebagainya. Adakah yang betah mengikuti arisan, misalkan selama 1 jam, yang dibicarakan apa kira-kira kalau nggak orang? Mungkin pertama bisa masakan, yang kedua bisa anak gitu. Yang bahaya nanti adalah ketika sudah mulai membicarakan suami, sudah mulai bisa berani membicarakan orang tua, mertua. Gitu. Itu kenapa mereka lakukan? Karena mereka nggak tahu ilmunya. Mereka nggak tahu bahwa ghibah itu dilarang. Apalagi yang dighibahi adalah orang-orang terdekatnya, temannya sendiri, orang tuanya sendiri, suaminya sendiri. Itu kan bahaya. Makanya berkumpullah dengan orang-orang yang mempunyai ilmu. Berkumpullah di majelis-majelis ilmu. Itu yang membuat nanti kita bisa mengasah diri kita yang lama-kelamaan, insya Allah, ilmu kita akan semakin bertambah dan kita layak disebut menjadi perhiasan dunia. Jadi itu yang ketiga ya. Yang keempat apa? Nah, yang keempat ini yang mudah difahami sebetulnya. Fisik. Fisiknya itu apa saja? Jelas, wajah ya. Artinya penampilan, badan. Kita harus perhatikan tetap. Seorang muslimah yang solehah, yang ngerti agama, tidak boleh membiarkan dirinya itu menjadi bahan ejekan orang. Bahan cemoohan orang. Jadi misalkan, Antuna semua pakai hijab. Usahakan hijabnya yang rapi. Misalkan warnanya usahakan yang serasi. Sehingga apa? Sehingga apa yang kita pakai ini enak dilihat orang lain.
dan tidak menjadi bahan pembicaraan orang lain. Kok hijabnya gitu ya misalkan, atau kok warnanya istilahnya zaman sekarang itu nabrak-nabrak gitu ya. Iya, nggak semua orang kan cocok pakai nabrak-nabrak gitu kan. Ya kalau misalkan orang dari negara-negara tertentu, misalkan Afrika, orang Mesir, Afrika, India itu nabrak-nabrak pakai baju biasa mereka lihat. Tapi kalau di sini di Indonesia, misalkan bajunya pink gitu ya, terus jilbabnya hijau stabilo gitu kan jadi diomongin orang nanti. Jadi itu pertama, jadi dari badan dulu itu kita harus perhatikan. Itu secara luar ya, secara luarnya. Nanti di dalam badan ini ada lagi. Dari luar itu penampilan itu harus kita perhatikan. Pakailah pakaian yang serasi, yang tidak terlalu menonjol di antara yang lain. Kita harus tahu diri, kita harus peka, kapan harus pakai baju ini, kapan kita harus pakai ini. Saya kasih contoh misalkan, Antuna ngaji gitu ya, datang ke pengajian. Biasanya mayoritas orang pengajian ya pakai baju syar'i ya, coba pakai hijab biasa yang ala-ala ibu pengajian gitu. Kelas, pakailah baju-baju yang kebanyakan dipakai orang, tapi tetap sesuai syariat ya. Maksud saya tidak menyalahi itu, tidak terlalu berlebihan. Datang ke pengajian seperti bajunya mau ke kondangan, misalnya pengantin. Atau sebaliknya, datang ke pengantin, baju kita lusuh kayak orang mau ke pasar, itu juga nggak boleh. Jadi kita tidak boleh merendahkan diri kita dengan tidak berpenampilan yang rapi, bagus, cantik, itu kita terlarang. Tidak boleh kita pakai seperti itu. Jadi sengaja kita memakai baju yang kumuh gitu. Kumuh dalam artian nggak layak. Jadi kita punya hak untuk diri kita sendiri, untuk menghormati diri kita sendiri dengan memakai pakaian yang layak. Selain yang maksudnya syar'i ya, maksudnya tetap layak dalam artian pantas dipakai. Yang ingin saya ingatkan, tetap di dalam batas-batas tertentu, tidak berlebihan. Karena fenomena sekarang ini baju syar'i itu juga akhirnya jadi fitnah. Kenapa? Karena harganya itu lumayan mahal dan lain sebagainya ya. Jadi jangan berlomba-lomba untuk ke sana. Jadi cantik itu nggak harus mahal. Cantik itu cukup bahwa kalian melihat saya sudah memakai baju yang pantas. Itu secara bagus penampilan ya. Ada hal yang sering kita lupakan. Bagaimana cara kita menyempurnakan diri kita. Perhatikan makan kalian. Perhatikan minum kalian. Apakah apa hubungannya dengan apa hubungannya kita dengan materi ini gitu loh. Kok disuruh makan dan minum? Ada hubungannya. Hubungannya apa? Yang pertama, kita sering melihat di luar, di media sosial misalkan, apa yang dilakukan oleh orang-orang perempuan, apa yang dilakukan oleh ibu-ibu itu ketika makan. Apakah mereka makan itu sesuai kebutuhan atau sesuai keinginan? Mayoritas sekarang adalah ada penyakit makan sesuai keinginan. Tertentu nggak masalah sih ya, selama tidak melampaui batas. Yang jadi tidak boleh itu akhirnya berlebihan dalam makanan tersebut. Lupa bahwa, halo, kamu adalah seorang muslimah. Seorang muslimah itu harus bisa menahan dirinya dari nafsu. Dan makan berlebihan serta minum berlebihan. Ini dalam artian jajan ya. Orang perempuan itu kalau lagi nganggur, iseng nggak ada waktu luang tuh ngapain kira-kira? Shopping, beli kue, beli jajan, atau hangout dengan teman ke rumah makan, beli makanan-makanannya. Sebetulnya kita nggak perlu amat itu. Kita sudah bisa kok makan di rumah misalkan dengan sederhana atau dengan keluarga. Jadi mengurangilah. Karena penampakan kita di tempat umum dengan makan yang sedemikian rupa, makan bareng-bareng dengan lahapnya maaf, nanti kadang ada ke arah rakus karena banyak kita makan, kita nggak tahu diri dengan perut dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya apa? Sakit, penyakit. Jadi kita dianjurkan untuk tidak itu. Bagaimana kita bisa solehah maksimal jika
dari mulut saja kita tidak bisa mengontrol hawa nafsu kita. Itu mulut ya, rasanya kan enak-enak gitu, terus dimakan terus. Itu yang harus kita hindari. Jadi tidak boleh menuruti hawa nafsu kita dalam soal makan dan minumnya. Efeknya ke badan. Jadi ketika efek ke badan, efeknya kemana-mana nanti jadinya. Ibadah kita nggak betul. Akhlak kita tercela akhirnya, sedikit tercela. Karena apa? Ya itu tadi, pikiran kita itu hanya fokus ke ayo makan lagi yuk, ayo makan lagi, ayo makan gitu. Ayo keluar kan makan-makan. Ayo coba misalkan dari antara kita, misalkan ibu-ibu atau mbak-mbaknya ini kalau lagi malam mingguan dengan keluarga. Kalau saya misalkan, kalau antum semua pengen dengan keluarga, dengan suami, lah baksa, nggak apa-apa. Arti kan itu ada momen ya. Yang ingin saya tekankan untuk dikurangi itu kan hangout dengan teman yang tidak ada manfaatnya. Dikurang. Jadi kecuali dalam bentuk kajian-kajian tertentu. Atau misalkan ini alumni ya, atau reuni. Tapi ingat, reuninya harus yang bermanfaat. Panggil misalkan pembicara dan lain sebagainya. Di situ ada makan-makan, ya baksa. Kita sudah biasanya gitu ya, kalau kita terbiasa sederhana ala kadarnya, itu sudah bisa dijalankan nggak apa-apa. Yang tidak boleh adalah hanya acara makan-makan lagi. Nanti kita agendakan lagi, ayo Sabtu depan kita kemana? Kita ke sini yuk, kita pesan ini, kita makan ini, kita makan. Jangan. Allah tidak suka itu. Di surah Al-A'raf juga ayat 31 insya Allah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan, kita boleh makan, kita boleh minum, tapi kita nggak boleh berlebihan. Itu makan saja gitu ya. Ada beberapa hadis Nabi itu yang Nabi sangat tidak suka orang yang pikirannya hanya ke makanan. Iyyakum wal bidnah. Iyyakum wal bidnah fit ta'am wasyarab. Fa innaha mufsidah. Hati-hatilah kalian dengan perut dalam hal makanan atau minuman, karena yang demikian itu bisa merusak. Jadi dari 4 hal yang saya sebut tadi di atas, memang pembahasan yang akhir ini paling banyak. Kenapa? Karena sering terabaikan. Karena kita anggap perhiasan itu cantiknya itu ya di luar ini saja. Ya. Bagaimana pakai bedak atau pakai lipstiknya, oh sudah selesai. Atau perilaku saja. Ada hal-hal yang terlewat. Apalagi nanti badan. Badannya harus bersih. Harus bisa menjaga kondisi kebersihan badannya. Ada anjuran untuk misalkan dalam agama Islam itu sampai detail ya. Mungkin yang dari pesantren, alumni pesantren sudah baca ini di kelas 6. Mapel akhlak di kelas 6. Sampai sedetail apa hadis Nabi itu menjelaskan bahwa perempuan atau seorang muslim harus memperhatikan dirinya dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Rambut harus keramas berapa kali? Minimal kalau dalam hadis-hadis Nabi itu paling lama itu 1 kali. Tapi kita insya Allah nggak nyampe ya, nggak betah kalau seminggu 1 kali. Maaf sekali lagi ini kan khusus akhwat ya. Di bagian-bagian tertentu harus kita bersihkan. Misalkan di ketiak, di daerah-daerah vital harus bersih. Misalkan, kemudian lebih khusus lagi soal perempuan, misalkan ketika kita selesai haid, apa yang harus kita lakukan? Setelah kita selesai nifas, apa yang harus kita lakukan? Jangan sampai teledornya kita terhadap kebersihan badan kita itu mencela agama kita. Apa maksudnya mencela agama kita? Begini jadi ya, ini juga berdasarkan beberapa pengalaman teman. Jadi yang harus saya sampaikan untuk warning gitu ya. Mayoritas orang yang berpakai hijab gitu, terutama yang mungkin agak hijabnya mungkin panjang atau tebal atau dan lain sebagainya, itu harus ekstra hati-hati menjaga kebersihan badannya. Tidak boleh, harus menjaga kebersihan badannya sehingga tidak mengeluarkan aroma-aroma yang bisa tadi mencela agama kita. Akhirnya maunya kita yang dicela,
kok bau ya gitu kan. Oh, udah cantik, hidupnya cantik, tapi kok bau ya gitu. Sebetulnya kita yang dicela. Tapi kenapa akhirnya agama yang tercela? Karena kebanyakan orang di luar menganggap bahwa aroma itu keluar karena kita memakai hijab. Padahal tidak. Aroma itu keluar karena kondisi kemungkinan pribadi-pribadi tersebut tidak pandai membersihkan tubuhnya secara maksimal. Ini yang kadang saya agak kesian gitu kadang ya. Ya misalkan andai Antuna semua punya teman atau sahabat yang masih belum bisa maksimal di sini, dikasih tahu apa saja yang harus dibersihkan. Dalam agama itu keanjuran, wajib itu malah. Mandi, kita bersiwak. Jadi kita membersihkan, mohon maaf, bulu ketiak. Kenapa sih harus dibersihkan? Karena ketika lebat gitu ya, itu aroma akan semakin keluar yang aromanya kurang bagus. Untuk daerah-daerah vital misalkan juga sama. Jadi mandi misalkan, membersihkan semua yang ada lipatan. Lipatan-lipatan itu semua dibersihkan dengan maksimal. Mengurangi atau mencegah timnya akhirnya bisa membuat kita fitnah nanti ya, ada fitnah nanti. Jadi harus kita memperhatikan sampai betul-betul ke sesuatu yang detail banget. Jadi kebersihan badan dan kebersihan pakaian ya. Jadi pakaian jangan lama-lama pakainya, terutama yang aktivitasnya di luar. Ini kalau mau lebih luas lagi, misalkan ada sebuah hadis Nabi ini, Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah bersabda, "Ightasilu yaumil jum'ah waghsilu ru'usakum wa in lam takunu junuban wa asibu minat thayyib Ada yang mengatakan hadis ini untuk laki-laki. Asibu minat thayyib itu apa? Kita boleh memakai wewangian di saat tertentu, di waktu tertentu, dan di tempat tertentu. Jadi wewangian itu ada dua macam. Wewangian yang aromanya itu untuk kita saja, aromanya itu tidak keluar. Ada yang wewangian yang kita pakai, wanginya itu keluar. Keluar itu orang berjarak sekian senti, sekian meter dari kita, sekian jarak gitu ya, bisa mencium. Ada yang wewangian yang hanya kita sendiri yang bisa mencium. Artinya skalanya itu kecil. Jadi kalau kita sebagai seorang muslimah, kita dianjurkan ketika kita keluar rumah, kita memakai yang skala kecil. Skala kecil itu kita memakai parfum, atau kalau khawatir bahwa parfum ini mengakibatkan ada aroma yang bisa tercium oleh laki-laki, kita pakai saja pengharum-pengharum untuk di bagian tertentu. Misalkan deodoran untuk di bagian ketiak atau bagian tubuh lainnya yang dirasa itu perlu ya. Untuk ketika di dalam rumah Antuna bebas mau pakai parfum seperti apa. Selama tidak dalam kondisi menerima tamu laki-laki ataupun yang lain ya. Ketika dengan ayah yang sudah bersuami dengan suaminya, bebas Antuna boleh memakai parfum jenis apapun gitu. Ini yang disebut bahwa kita memperhatikan atau kita bisa disebut atau layak kita cantik sebadan. Gak usah pakai make up, nggak masalah. Kalau kita dilihatnya itu sudah bersih, kita pandai misalkan wajah, misalkan seperti wajah ini. Apakah saya boleh kamu saya memakai make up dalam artian pakai bedak atau pakai lipstik? Boleh selama tidak melampaui batas. Kalau keluar misalkan, tetap nggak masalah selama tidak melampaui batas dan tidak merubah bentuk wajah. Jadi orang masih kenal, oh ini sih ada Nahma tadi kayaknya. Oh ini Nahma gitu. Oh ini Bunga gitu.
Enggak, orang masih kenal gitu. Jadi tidak berlebihan yang sampai matanya berubah total, hidungnya berubah total, gitu. Bibirnya yang kecil dilebar-lebarkan gitu. Sampai misalkan di takdirmu itu, ini siapa ya kita lihat. Ini sudah masuk kategori berlebihan dan itu jangan dilakukan. Kenapa? Otomatis kita akan diperhatikan orang. Tidak hanya perempuan, tapi lawan jenis. Kembali ke judulnya tadi, ini waktunya sampai jam berapa? Masih ada? Jam belum, masih ada ya? Masih ya. Masih ya? Masih. Halo? Masih, oke. Saya lanjutkan. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan soal kita sebagai perempuan gitu ya. Ini sekedar tambahan saja. Kalian semua, kita semua, saya, Atuna semua ini adalah foto model. Wis, foto modelnya siapa? Kita ini semua adalah endorse. Endorse-nya siapa? Endorse-nya Allah. Kita ini foto modelnya Islam. Jadi ketika kamu jalan, ketika kamu berbicara, ketika kamu memakai apa yang ada di dalam badanmu ini, kamu melakukan sesuatu, harusnya, misalkan Nahma, ya saya ingatnya di sini siapa saja yang ikut. Misalkan Nahma, ketika dia memakai baju, dia berperilaku, Nahma sama dengan Islam. Jadi orang bisa mengambil kesimpulan bahwa Islam itu atau muslimah itu ada di diri Nahma. Seorang Islam itu ada di diri kita. Itu harusnya. Itu endorse. Kita ini endorse-nya Allah, kita ini endorse-nya agama Islam, yang kita harus maksimal iklan bahwa saya muslim, saya solehah, dan saya adalah perhiasan. Dan kita layak disebut perhiasannya dunia. Kenapa disebut perhiasan itu? Ketika semua orang melihat Antuna di jalan, melihat Antuna bicara, itu senang. Mewarnai orang-orang di sekitar, nyaman bicara dengan Antuna semua. Kita tidak menimbulkan konflik di sekitar kita tidak menimbulkan kericuhan di sekitar kita tidak menimbulkan kegaduhan. Orang yang ada di sekitar kita semua nyaman. Sehingga apa? Kita akan diperlakukan seperti perhiasan. Perhiasan itu nyimpennya di mana? Nyimpennya di tempat berharga, berangkas, atau lemari yang kuncinya itu aman gitu ya. Tidak mungkin perhiasan itu disimpan di keleler-keleler gitu di jalan-jalan. Tidak mungkin. Kecuali yang imitasi. Ya, makanya jangan jadi perempuan solehah yang imitasi. Imitasi itu apa? Bajunya syar'i, akhlaknya belum, masih keluruan, suka nongkrong di kafe dengan lawan jenis, itu masih imitasi. Sebagian saja dia perhiasan, tapi belum 100%. Artinya, saya kembali ke endorse tadi. Jadi kita ini endorse-nya Allah. Endorse itu biasanya dibayar ya. Apakah kita dibayar Allah? Kita dibayar cash. Kita dibayar tunai sama Allah. Kita dibayar bahkan sebelum kita menyelesaikan tugas kita. Kita sudah disiapkan surga. Kita sudah disiapkan pahala yang berlimpah sebelum kita selesai menunaikan tugas ini sebagai seorang perempuan yang muslimah. Jadi sekali lagi, kalau misalkan banyak yang punya Instagram gitu ya, terus jadi endorse-nya apa biasanya? Jadi endorse-nya apa biasanya? Endorse-nya pakaian atau kosmetik, itu apa yang kalian lakukan biasanya? Kan promo. Kita pakai kosmetik tersebut supaya kita disenangi oleh siapa? Yang punya endorse itu apa namanya? Produsennya gitu. Kita misalkan endorse, kita di endorse dulu. Kita pakai baju itu sehari-hari. Kenapa? Supaya yang mengiklan kita atau yang meminta kita menjadi iklannya itu ambasador ya namanya. Meminta kita untuk mengiklankan bajunya senang. Baju saya, produk saya dipakai terus oleh si fulan. Karena bisa jadi itu adalah sebuah bagian dari kontrak. Dan kita juga punya kontrak sama Allah. Ayo,
kamu muslim, kamu muslimah, kontraknya apa? Bahwa saya harus berperilaku seperti betul-betul seorang muslimah. Tidak hanya sekedar kembali ke depan. Tidak hanya kita sekedar membereskan sholat kita. Itu perlu sangat ya, soal ibadah. Sholat kita disempurnakan, puasa kita disempurnakan. Amalan-amalan ibadah yang disyariatkan itu disempurnakan. Kemudian tadi yang kedua, perilaku kita disempurnakan dari ujung ke ujung. Dari ujung ke ujung. Bagaimana cara kita duduk, bagaimana cara kita berdiri, bagaimana cara kita makan, bagaimana kalau kita makan di luar, bagaimana kita makan di jalan, berbicara, bagaimana kita berbicara di jalan, suaranya bagaimana. Kemudian akal. Akal kita dibenarkan, ilmu kita sampai mana gitu. Jangan jadi seorang perempuan yang hahe gitu, hahe itu yang gampang karena kosong, karena nggak punya ilmu, gampang terbawa arus temannya ke sana ikut ke sana, yang ini ke sini ikut ke sini. Akhirnya plan gitu, kadang baik, kadang enggak. Karena apa? Dia kosong, nggak ada ilmunya. Kalau orang punya ilmu, dia konsisten dengan ilmunya, dia jalankan. Ada yang menarik ke pergaulan misalkan, ada yang menarik ke pergaulan yang buruk, dia bisa menolak. Enggak. Sesuai ilmu yang saya tahu, ini nggak boleh. Jadi ada hadis Rasulullah itu, Allah menyukai dua sifat dari seseorang itu, ini baik laki-laki maupun perempuan ya, al-hilmu wal anat. Al-hilmu wal anat itu hadisnya Bismillahirrahmanirrahim, inna fika khoslataini yuhibbuhumallahu al-hilmu wal anat. Allah suka dua sifat kalau kita punya dua sifat ini. Yang satu, pintar, cerdas, berakal. Yang kedua adalah konsis. Al-ana itu al-hilmu wal anat. Al-anat itu adalah tasabbut. Tasabbut itu sabit. Berpegang teguh terhadap apa yang dia kerjakan. Nggak plan-plan. Nggak berubah-berubah. Selama dalam kebenaran. Tasabbut. Dan tidak gerusa-gerusu. Ya. Saya ingatkan kalau untuk perempuan ini, kita sering memutuskan perkara atau sesuatu itu dengan tergesa-gesa dan karena kita mendahulukan emosi. Sesekali kita harus bisa belajar dari para ikhwan. Ketika ikhwan, coba antuna yang punya teman misalkan dalam satu kelompok organisasi kemahasiswaan misalkan ya, kan ada ikhwannya, ada akhwatnya. Coba ketika rapat, perhatikan ketika antuna rapat dengan para akhwat, rapat dengan para ikhwan. Bedanya di mana kira-kira? Kalau akhwat itu memutuskannya cepat. Karena kadang mikirnya kecepatan. Dan akhirnya salah. Itulah kita. Kita tuh suka kesusu. Memutuskan sesuatu, kesusu. Menyimpulkan sesuatu yang akhirnya kalau salah, kita sendiri yang malu. Kita kesusu, menyimpulkan tuh berburuk sangka dulu misalkan. Itu penyakit kita. Itu yang harus kita hindari. Kalau orang laki tidak. Mereka ketika ditanya, misalkan kamu tanya ke teman, kamu punya teman misalkan, mana menurut Anda soal gini? Dia pasti berpikirnya lama. Gitu dulu kan ya? Mikir. Sekali-sekali kita contohlah sifat baik dari para bapak-bapak ini. Mereka itu biasanya ketika berpikir, diam dulu, tenang. Apakah ini betul atau salah? Mungkin cukup ya. Apa dibuka sesi tanya jawab? Ada yang langsung saja? Ada nih, ada pertanyaan Kak Mum ya. Ya. Dari salah satu peserta. Pertanyaannya, yang pertama, bagaimana jika seorang wanita yang sudah bersuami memiliki aktor yang ia kagumi, gitu. Bahkan sampai membahasakan bahwa aktor laki-laki itu adalah suaminya. Apakah itu diperbolehkan? Gitu. Itu pertanyaan yang pertama. Membayangkan? Iya, membahasakan bahwa aktor laki-laki tersebut adalah suaminya. Apakah itu diperbolehkan? Ya. Ini mau sekalian dibacakan atau dijawab dulu, Kak? Jawab dulu aja ya, supaya tidak lupa ya. Nih.
Jadi Silakan Kak Mum. ini posisinya dia sudah bersuami. Iya, sudah bersuami. Ada suaminya gitu ya. Iya. Agak aneh ini. Iya. Biasanya yang suka koleksi foto-foto artis. Kalau anak-anak sekarang itu Korea-Korea gitu atau orang Barat gitu. Dan membayangkan bahwa itu adalah pasangannya gitu kan ya. Itu biasanya orang-orang yang belum menikah. Tapi hati-hati ketika kita sudah dalam posisi yang sudah menikah, mohon maaf, kita punya pasangan yang harus kita hormati hak apa ya? Hak hatinya, hak hati. Secara fisik mungkin sudah kita berikan haknya gitu ya. Tapi apakah hak hatinya itu sudah kita berikan? Hak hati itu bisa jadi para suami itu ketika melihat tingkah istrinya seperti itu dia diam, dan diam itu bukan berarti dia menyetujui. Dan khawatir efeknya adalah melakukan hal yang serupa. Jadi ketika si istri sampai membahasakan bahwa si aktor ini adalah suaminya gitu ya, ini agak aneh. Dia membahasakannya itu dengan siapa? Dengan suaminya juga gitu. Ini suami pertama, ini suami kedua gitu. atau memanggilnya. Ada yang bilang, ada yang manggil kan ya? Si fulan. Tidak ya. Tidak dianjurkan, tidak boleh, tidak dianjurkan untuk mengagumi seseorang tidak atau bukan dari mahram kita. Itu nanti bisa masuk ke zina mata. Hati-hati. Nanti khawatirnya bisa masuk ke, memang ini masih banyak perdebatan ya, adakah zina mata, zina mulut, zina ini dan lain sebagainya. Tapi khawatirnya, mohon maaf, yang sudah menikah pasti paham lah maksud saya. Ketika antuna semua di depan suami, apakah bisa nanti gitu kita memposisikan bahwa yang di depan kita ini suami kita, bukan aktor dan lain sebagainya tadi. Apalagi masuk ke ranah yang lebih sensitif. Ketika Anda harus melayani suami Anda, apakah Anda bisa melepaskan kepala Anda ini bahwa yang Anda sedang bergaul ini suami, atau Anda membayangkan orang lain, dan nanti itu jatuhnya bisa ke zina. Jadi hati-hati. Kalau saran saya, dihapus saja. Tidak ada orang laki yang paling tampan selain suami Anda. Sudah itu saja. Apalagi mohon maaf, kita nanti akan masuk ke dalam kemurkaan Allah jika naudzubillah min dzalik kita kagumi mayoritas artis kalau dari Korea kafir, mayoritas ya. Dan dari Barat dan lain sebagainya. Yang Muslim saja kita tidak boleh berlebihan, apalagi yang non-Muslim. Biasanya orang yang sudah over sukanya itu nanti akan meniru apa yang dia lakukan, melakukan yang dia sukai. Jadi kalau mau diringkas jawabannya tidak boleh, jangan. Apalagi sudah mempunyai suami. Yang tidak punya saja tidak boleh, gitu. Apalagi yang sudah punya pasangan. Mungkin lainnya? Baik, ini ada lagi Kak Mum. Ya. Pertanyaannya, Assalamualaikum Kak Mum, maaf saat ini banyak sekali treatment kecantikan yang bisa bikin wajah tirus dan lain-lain. Apakah boleh kita melakukan treatment tersebut? Rubah ya. Bikin itu nanti Mas. Kalau merubah itu banyak macam. Saya urut dari misalkan alis. Kalau kamu pakai pensil alis hanya sekedar untuk menyempurnakan bahwa mungkin ya alisnya itu tidak sempurna, sedikit sekali terus kita pakai untuk mempertegas saja, la ba'sa, tidak merubah. Artinya aslinya masih ada. Artinya itu bisa hilang. Kan? Yang tidak boleh adalah ketika alis itu kita tato permanen. Yang ke bawah lagi, misalkan hidung. Ini karena semua ya, karena tadi apa lagi? Dagu ya. Ketika
Tampak tirusnya itu ketika dia bagaimana supaya saya tampak panjang, misalkan dagunya awalnya bulat gitu. Ketika dia pakai, misalkan mohon maaf ya, wajah bulat kemudian tiba-tiba tirus, itu bisa saja ketika dia diet langsing kemudian. Tapi kalau treatmentnya itu sampai melakukan operasi atau merubah struktur tulang ataupun ada apa yang dibuang atau dirubah, itu jelas tidak boleh. Kalau mau ayatnya itu coba dibuka di surah An-Nisa ayat 19. Surah An-Nisa ayat 19. Kalau ada yang ready atau di depannya ada Al-Quran, bisa dibaca. Saya bacakan ya. An-Nisa ayat 119. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala udhilannahum wala umaniyannahum wala umurannahum wala yubattikunna adzanal an'am wala amurannahum wala yughayyirunna khalqallah. Di sini ada wala yughayyirunna khalqallah. Jadi di ayat ini ada sindiran gitu ya. Ada sindiran bahwa ada beberapa kelompok dari kita itu suka mengikuti hawa nafsunya setan, apa disuruh begini ngikut, disuruh begini ngikut. Jadi disindir sampai disuruh motong telinganya binatang saja ngikut gitu ya. Di sini ditegaskan fala yughayyirun khalqa, jangan merubah ciptaan Allah. Jangan dirusak ciptaan Allah, jangan dirubah. Jadi kalau memperbaiki, memperbagus itu tidak masalah. Misalkan ada sekarang musim pakai bagel ya, giginya. Itu kan tidak sempurna saja. Karena apa? Kalau gigi itu bentuknya tidak sempurna, itu biasanya akan mengganggu bagaimana dia makan, pola makannya. Karena aslinya gigi itu kan harusnya terkatup ya. Katup itu gigi atas bertemu dengan gigi bawah, sehingga ketika dia makan tuh mudah. Tapi ketika mohon maaf ada beberapa orang tertentu yang mungkin gigi atasnya lebih menonjol atau gigi bawahnya lebih menonjol, itu diperbaiki untuk membantu dia makan dan lain sebagainya, masih ada yang membolehkan. Yang tidak boleh adalah hidungnya pesek, dimancungkan. Pipinya gembul tadi atau janggutnya tidak seberapa panjang, dipanjangkan, entah ditambahi apa, dikasih apa. Mungkin itu saja ya. Yang jelas jika treatmentnya ada unsur merubah, itu tidak boleh. Tapi merawat tidak masalah. Treatment kecantikan kan banyak. Ada yang merawat. Kan merawat itu mungkin dia jerawatan banyak, susah hilang, terus di treatment. Mungkin tidak masalah. Ya. Jadi itu bisa jadi masuk bagian bahwa kita merawat diri kita. Ada lainnya? Ya, apa ada pertanyaan lain dari para peserta? Silakan. Jika ada pertanyaan bisa chat lewat chat Zoom atau melalui Boleh langsung panitia atau langsung raise hand. Silakan. Ini ada satu lagi Kak Mum. Suara saya terdengar Kak Mum? Dengar. Nah, iya betul Kak Mum. Ini ada pertanyaan. Bagaimana pandangan Islam dalam bertutur kata, terutama berkata kasar dan kotor? Karena di era sekarang kata kasar dan kotor atau meso itu seperti bahasa sehari-hari dan tidak terdengar asing. Yeah. Bahkan kurang jika tidak diucapkan. Dan apakah itu ada poin dosa tersendiri? Begitu Kak Mum. Aduh, iyalah. Ada hadis yang pendek tapi sangat bagus ya. Hadis Rasulullah itu lam yakun fi Rasulillahi fahisan wala mutafahisan. Inna min hayarikum ahsanakum ahlakon. Jadi Nabi itu tidak pernah melakukan perkataan buruk, tidak pernah melakukan perbuatan buruk,
Dan Nabi itu tidak pernah dicap melakukan perbuatan. Dicap itu diomongin ya, diomongin atau digibai gitu. Kemudian ada satu lagi hadis yang khusus soal omong kotor. Ini begini, kalau kita mungkin dulu belajar di pesantren itu saya pernah ingat ada yang nanya gitu soal meso gitu ya. Saya tegur anak karena dia meso. Terus anaknya tanya balik gitu. Biasa kalau di persisnya. Mana dalilnya kamu? Nggak ada dalilnya meso itu, nggak ada. Saya suruh dia buka pelajaran akhlak, kalau nggak salah itu ada di kelas 3. Bunyinya itu kalau nggak salah, bismillahirrahmanirrahim. Saya sanadnya lupa ya, ingat isinya saja. Laisal mu'minu bit-ta'ani walal la'ani walal fahis walal badhi. Laisal mu'min, tidak disebut dia seperti seorang mukmin yang betul-betul mukmin jika bito'an wala'an, itu orang-orang yang saling mencela, omongannya kotor. Mencela itu menghina, menghardik, ngatain orang. La'an itu melaknat. Laknat itu tahu ya kita, laknat itu sumpah. Saya sumpah kamu. Saya laknat kamu, itu enggak boleh. Yang berikutnya, laisal mu'minu bito'an walal la'an walal fahis. Fahis itu adalah ucapan buruk dan perbuatan badhi, perbuatan buruk. Fahis, ucapan buruk, badhi, perbuatan buruk. Meskipun fahis ini banyak yang mengartikan juga perbuatan buruk termasuk di kategori fahis. Ucapan buruk itu diantaranya adalah ucapan yang ketika kita mengucapkan itu, satu, menyakiti orang lain. Yang kedua, ketika kita mengucapkan itu dipandang sesuatu perbuatan yang jelek oleh orang lain. Jadi gini maksudnya, di setiap tempat tertentu itu ada kebiasaan buruk untuk melakukan ucapan-ucapan atau kebiasaan orang daerah ya di Indonesia ini. Misalkan gini, kalau orang Betawi itu, maaf, kalau dipanggil ini meso ya, kalau di Betawi itu bukan meso. Apa namanya gitu ya, di Jakarta gitu, ada sendiri. Hardikan ala mereka itu ada sendiri. Kita Surabayaan misalkan, itu ya tahulah mereka itu mesonya bagaimana. Orang Bangil, misalkan, tahulah mereka itu mesonya seperti apa. Jelas ini terlarang dan jelas itu dosa, itu termasuk fahis, termasuk badhi, perbuatan yang terlarang. Kalau ditanyakan itu berdosa atau tidak, berdosa. Yang perlu diketahui mungkin ya, untuk jika kalian ditanya soal meso ini hal yang sepele tapi perlu dijelaskan. Sebetulnya saya tidak bisa ngomong contoh. Saya tidak bisa ngomong contohnya ini ya apa ini. Kalau orang Bangil itu apa nama? Yang gitulah ya. Saya tidak bisa ngomongnya. Itu zaman Belanda dulu, pada masa Belanda dulu ada tanknya Belanda itu tulisannya itu. Tulisan itu yang biasa orang meso-meso orang Surabaya itu. Apa itu, Saza? Kayak cok gitu ya? Ya apa ngomongnya saya? Apa itu bukan? Ucapan aku suka dengar orang Surabaya kalau ngomong cok gitu. Apa itu cok gitu? Bukan? Iya. Oh itu. Iya. Maaf sekali depannya lagi, kan ada, karena saya juga nggak tahu depannya artinya. Ada. Hah? Itu depannya kasar kan ya? Ada ya? Iya, itu kasar ya? Itu ucapan kasar ya? Itu gini, jadi gini. Sejarahnya itu gini, itu ditulis di, insya Allah ya, ini kalau nggak salah, saya pernah baca itu, kalimat itu ditulis di mobil tanknya pasukan Belanda. Ditulis, jadi kayak nama tank. Nah, karena orang Indonesia itu pegel banget dengan orang Belanda itu, mangkel gitu ya, benci saat itu, ketika tank itu datang, mereka tuh mengumpat itu, ngata-ngatain pasukannya Belanda itu dengan menyebut nama tanknya itu tadi. Keluarlah kalimat yang tadi itu. Tapi meskipun awalnya kalimat itu adalah bukan kalimat yang entah artinya apa, saya tidak paham arti realnya di Belanda itu apa. Tapi orang mengatakannya untuk niat jelek. Tetap tidak boleh. Seperti misalkan saya kasih contoh, anjing. Anjing itu kan binatang. Sebetulnya kalau saya ngomong, saya tadi lihat anjing,
apakah saya mengumpat? Tidak. Tapi yang jadi mengumpat ketika kita kan kita kasar dan kita nyatain orang. Jadi berbeda konteksnya. Jadi kalau dalam satu kelompok itu sudah dimaklumi bahwa kalimat ini adalah kalimat buruk, tidak boleh dilakukan, itu termasuk. Nggak boleh. Jadi tidak perlu nggak ada artinya, ini artinya apa sih, ini artinya apa. Nggak perlu dicari asal sebab muasal artinya apa. Jika satu kelompok ini sudah mengatakan bahwa ini kalimat yang nggak boleh dikatakan, ini kasar, gitu. Itu kita harus mengikuti. Jadi mengikuti tradisi yang berlaku di masyarakat tersebut bahwa ini nggak boleh diomong. Kalau di Jakarta apa, misalkan Eli tadi ya, Eli ya, El? Iya. Apa kalau di Jakarta apa ya? Banget. Misalkan di Jakarta apa, El? Kutu busuk itu apa, El? Kutu busuk apa sih kutu busuk? Aku nggak tahu tuh. Apa coba? Maaf, apa coba? Ya, saya harus ngomong ya, saya harus ngomong bangsat. Oh iya. Ya, kalau di Jakarta ngomong bangsat itu biasa. Biasa dalam artian orang di kampung-kampung itu sambil ngebasi kasurnya ngomong, aduh ini bangsat gitu. Karena artinya apa? Kutu busuk. Tapi di sini jangan ngomong. Karena kalau bangsat sampai di Indonesia, sampai di Bangke itu kotor, kasar, nggak boleh. Eli ketawa, biasa ngomong rupanya. Nggak boleh loh ya. Udah di sini enggak, Mom, enggak ada. Ngaco loh. Teman-teman, ini dari kamu dari mana? Abu Dhabi? Iya, betul dari Abu Dhabi. Ya, dari Abu Dhabi, Ibu Eli sayang. ini dari Abu Dhabi, Masya Allah. Alumni angkatan 97, sama dengan saya. Iya. Tetap aktif, Masya Allah. Ada lainnya, Nahma? Ada 2 pertanyaan lagi Kak Mum, boleh tak Kak Mum? 2 lagi. Ya, nggak apa-apa. Iya, yang pertanyaan pertama, Kak Mum, apa boleh kalau pasang gigi itu pasang giginya di permanen? Hah? Maksudnya? Pasang gigi. Ganti. Apa ya ini ya? Pasang gigi permanen. Memasang gigi di permanen, nggak tahu Kak Mum, belum lengkap nulisnya Gigi nggak? palsu, tak? Gigi palsu. Iya, mungkin gitu ya. Gigi apa? Nggak tahu Kak ini. Kalau gigi palsu ini ada 2 ya, nah kalau mungkin nanti bisa ditanyakan ke abahnya juga. Gigi palsu ini ada 2. Yang pertama untuk kecantikan saja. Jadi misalkan gini, giginya tuh dia kurang pede dengan bentuk giginya. Terus mungkin warnanya, mungkin bentuknya nggak rapi. Terus dia bukan beli ya, pesan gitu. Ada yang memang instan, jadi kayak gigi betulan. Ketika dia senyum itu jadi cantik banget gitu ya. Ini yang masuk kategori mungkin tidak boleh, ya, tidak dianjurkan karena nggak ada kepentingan untuk itu, hanya kepentingan style, fashion saja. Ada gigi palsu karena memang butuh, tuh kayak yang dipakai nenek-nenek atau sebelum waktunya, mungkin bisa jarang muda. Dia ada, mohon maaf, na'udzubillah ya, mungkin kecelakaan atau apa yang giginya sampai habis, dan dia terpaksa harus memakai gigi palsu untuk menunjang dia makan, menunjang dia aktivitas hari-hari kan, makan supaya tidak terganggu, itu enggak masalah. Seperti misalkan orang pakai kaki palsu, tangan palsu, jadi untuk memudahkan dia aktivitas, membantu, atau lainnya gitu ya. Cuma kalau yang hanya untuk, saya pernah lihat ada yang pakai itu jadi dilepas bisa dibersihkan, jadi dipasang ini, jadi kalau pakai itu kayak ayu gitu ya. Saya tidak anjurkan, atau sebetulnya saya nggak berani mengatakan bahwa ini haram atau tidak. Kalau misalkan kayak pakai wig gitu ya, saya juga nggak berani mengkiaskan apakah ini sama dengan memakai wig. Tapi untuk sementara tidak dianjurkan, jangan, karena itu ada unsur menipu juga. Mending di treat, mending di treatment. Hah? Halo? Ini ada kayak tambahan. Tak wujud ya. Bentar, Pak. Tapi nggak tahu kapan. Iya kan. Halo?
Iya. Nggih, Halo ya Sun. Iki. Ini ada 2 lagi pertanyaan kamu, boleh tanya yang 2. Nggak apa-apa ya. Yang karena ada pertanyaan tentang gigi itu akhirnya ada pertanyaan lanjutannya. Kalau seperti gigi yang hitam atau rusak warnanya sehingga harus di-finir, bagaimana Kak Mum? Finir Ditinir, apa? diputihkan. Ya, yang diputihkan itu kayaknya. Nah itu Atau karena untuk kajian fikihnya kan kita belum pernah dapetin ya, artinya untuk memutuskan bahwa itu haram atau tidak. Selama tidak ada keterangan bahwa itu terlarang, ya mungkin masih teranggap boleh selama tidak melampaui batas, jangan sampai betul-betul disempurnakan. Jadi sebetulnya kalau antuna semua gosok gigi itu ada unsur memutihkan ya. Ada unsur memutihkan. Karena kalau hanya pakai siwak yang ori Nabi zaman dulu pakai siwak itu nggak ada unsur pemutihnya, pembersih. Tapi kalau dengan odol-odol yang sekarang itu ada unsur memutihkan zatnya. Tapi kan selama ini tidak terlarang. Jadi insya Allah kalau hanya untuk sekedar membetulkan itu tadi, mungkin warnanya sama kita melakukan perawatan terhadap wajah. Jadi supaya enak kita dilihat dan toh itu tidak merubah total gitu ya. Jadi seperti melakukan perawatan. Maaf, kan habis apakah nggak melakukan perawatan dengan menghilangkan flek-flek kan boleh. Ini sama dengan yang dikikir di apa? Itu tadi ada yang palsu kan, ada yang ditempel gitu. Jadi kalau hanya perawatan, insya Allah nggak apa-apa. Giginya lubang di tengah ditempel, ada apa? Ada masalah gitu. Ada lainnya? Iya. Akhirnya merambat lagi kamu, nambah lagi kayaknya. Tapi saya tanya saya tanya yang ini dulu aja mungkin. Bagaimana sebagainya sikap kita sebagai seorang wanita yang mempunyai teman kantor laki-laki? Apakah kita boleh menyapa atau tersenyum dengan orang tersebut atau cuek aja? Karena kalau dengan perempuan pasti kita sapa dan senyum. Menyapa dan tersenyum dengan teman kantor laki-laki. Ya, nggak apa-apa, jangan cemberut aja, nanti kamu bingung ya. Ya kayak gini bercanda. Jadi gini, kita harus bisa membedakan antara sikap kita yang biasa dengan yang senyumnya terutama ya. Menyapa dalam artian saya masukkan ke salam, mengucapkan salam ya. Bolehkah kita menyapa orang dengan mengucapkan salam? Biasanya mengucapkan salam kan dengan tersenyum. Masuk cemberut gitu kan enggak. Bolehkah kita ucapkan dengan kepada lawan jenis kita? Pertama, selama kita ucapkan itu tidak menimbulkan fitnah, tidak masalah. Tidak menimbulkan fitnah. Misalkan saya ngajar di pesantren. Toh saya kadang ketemu dengan ustadz-ustadz yang ketika berpapasan saya ucapkan salam ya. Dengan abinya Nahma misalkan ustadz, assalamualaikum. Saya senyum kan. Jadi ketika hal itu tidak menimbulkan fitnah tidak masalah. Yang jadi fitnah itu adalah ketika kalau dirasa bahwa ketika kita mengucapkan salam itu kita menjadi fitnah orang lain yang melihat, jangan. Kalau teman kerja rasanya kan sudah sangat sering ketemu. Insya Allah jika memang tidak ada apa-apa gitu, nggak ada hubungan apa-apa, nggak masalah. Selama tidak berlebihan itu berlebihan apa suaranya, jangan dipakai main. Intonasinya itu ya standar yang jadi perempuan itu boleh interaksi orang itu posisikan diri tegas, tidak kemayu. Jadi harus tegas. Dan sehabis itu ucapkan salam
kepada orang yang kamu kenal. Kok mati nih? Kak Mum, Halo? ya. Suaranya masih masuk? Iya, masuk Kak Mum. Halo? Ya, halo Kak Mum. Masuk. Sudah ketangkep tadi ya? Jadi nggak masalah selama Ya, masuk tadi ya? Jawabannya sudah masuk? Sudah terdengar tadi? Halo? Udah kayaknya. Ma? iya. Tadi agak putus-putus tadi kayaknya Kak Mum. Saya ulang, Kak. Yang salam tadi ya? Iya, yang agak belakang-belakang. Iya, jelas ini Kak Mum. Ini jadi gini, nggak masalah kita mengucapkan salam selama itu tidak menimbulkan fitnah. Ini khusus untuk lawan jenis. Selama tidak menimbulkan fitnah, kita bisa menjaga diri, menjaga suara, dan memang hanya sekedar mengucapkan salam. Jadi tidak berlanjut setelah itu. Jadi tidak ada basa-basi, gitu ya. Jadi anjurannya itu kita tetap kok boleh ucapkan salam ilaman ya'raf wa man lam ta'rif. Orang yang kamu kenal atau orang yang belum kamu kenal gitu. Orang yang misalkan kita ketemu di jalan sepertinya kita akan kenal ini nanti, misalkan duduk di kendaraan dan lain-lain, itu tidak masalah selama. Jadi kalau dengan teman kerja misalkan ya ketemu di depan misalkan papasan, nggak masalah, ucapkan salam boleh saja dengan tersenyum, la baksa, selama tidak menimbulkan fitnah. Itu saja. Kalau saya pribadi supaya aman gitu ya, menghindari. Kalau dengan yang muda saya kurangi gitu. Kalau nggak kepepet atau ada keperluan. Kalau dengan yang agak tua saya lebih longgar, misalkan dengan abahnya Nahma gitu ya, saya sapa, Ustadz, Assalamualaikum, gitu, saya senyum, saya sedikit tanya, misalkan sehat Ustadz, ini nggak apa-apa. Jadi tidak terlarang secara mutlak gitu ya. Jadi kita bisa mengukur diri kita sejauh mana kita masih pantas, gitu kan. Kembali ke judul tadi kan, khawatirnya apa? Yang nanti kita merusak label kita menjadi yang namanya perhiasan tadi. Jadi yang diingat-ingat itu adalah kata-kata perhiasan. Seperti apa sih perhiasan tersebut? Kita harus bisa sadar diri bahwa kita sudah layak dapat predikat itu atau belum. Ada lagi nama? Iya, ada ini terakhir tadi itu. Kalau masih yang tentang gigi Kak Mum ya. Tapi kayaknya mungkin hampir banyak ya. Gigi hampir sekarang banyak tadi, yang model-model. Kalau gigi habis, terutama gigi rahang, lalu pasang gigi tapi dipermanen apa boleh? Sebenarnya hampir mirip kayak yang tadi. Iya, sebenarnya tadi udah terjawab. Kalau dirasa itu memang mengganggu kesehatan dia, terutama yang gigi yang sangat diperlukan ya, belakang, itu insya Allah tidak masalah. Seperti kayak kok kita memakai kaki palsu tadi saya sebutkan, atau kita memakai tangan buatan, gitu kan? Atau mohon maaf, ada kasus tertentu misalkan orang itu terlahir tidak punya rahang hidung, jadi oleh medis dipasang rahang hidungnya supaya apa? Tidak mengganggu nafasnya. Jadi insya Allah kalau untuk kepentingan menunjang aktivitas dia sehari-hari nggak apa-apa, tidak ada unsur membuat-buatkan, dan itu nggak ada unsur kecantikan kalau di dalam, orang kan nggak lihat. Yang tidak boleh kan yang kita hati-hati itu di wajah ini loh, merubah bentuknya gitu ya. Yang sering itu alis, hidung, kemudian rambut misalkan, apalagi yang perlu kita hati-hati, tato ya,
Tato mungkin seperti menghias itu jangan yang permanen. Saya sering lihat orang perempuan-perempuan tuh sekarang lagi ngetren pakai, misalkan. Jangan yang permanen. Misalkan tato itu ya pengen pakai yang henna saja. Kalau henna kita disunahkan. Jangan yang aneh-aneh. Atau alis itu yang sulam ya. Sulam itu pasang, jadi permanen gitu. Seolah-olah itu asli. Itu jangan. Jadi meskipun gitu secara teks itu nggak ada, misalkan soal alis sulam ya, khususnya sulam ya, bukan tato. Kalau tato itu mungkin nanti masuk di hukum tato. Kalau secara teks itu menyulam alis itu nggak ada, tapi masuk ke kategori merubah, menambah-nambah. Insya Allah apa yang sudah Allah ciptakan dari kepala sampai ke kaki kita, khususnya wajah ini, itu insya Allah sudah proporsional. Jadi ketika kita merubah itu nanti ada hal yang tidak sesuai sunnah. Jadi bisa jadi itu malah mengganggu kesehatan kita. Ya, jadi misalkan saya kasih contoh, maaf. Orang yang dengan kontur pipi seperti ini, misalkan orang dengan bentuk mulut seperti ini ditakdirkan hidungnya harus seperti itu. Supaya apa? Seimbang gitu. Jadi kalau dirubah-rubah biasanya nanti akan ada ketidakharmonisan antara organ gitu. Karena Allah sudah ciptakan itu satu paket yang bagus. Tidak usah dirubah-rubah. Dan itu saja. Ada lagi, Ma? Iya, terakhir Kak Mum, kami minta nasihat terakhir dari Kak Mum agar kami bisa pede dan yakin untuk menutup aurat sepenuhnya. Kadang kami masih belum menutup aurat dengan sempurna, kadang masih ketat, kadang masih nggak pakai kaos kaki, karena kadang kita nggak berani atas pandangan orang gitu mungkin Kak Mum ya. Nah itu minta nasihat itu aja terakhir. Itu kembali ke yang tadi, kalau kita punya ilmu kita kuat, akal kita kuat, itu kita bisa pede. Jadi dimanapun, mungkin yang ingin saya ingatkan, kita harus kembali ke bahwa seorang muslim itu tidak cukup muslim, bahwa kita harus punya satu lagi, apa itu namanya, ihsan. Ihsanlah kita dimanapun kita berada. Yang jadi ujian itu biasanya ketika kita tidak dalam kelompok kita. Akhirnya kita sedikit longgar. Faktanya seperti itu kan, misalkan sudah di pesantren, kemudian ketika di luar dan komunitas kita tidak mendukung kita untuk memakai hijab sedemikian rupa, akhirnya kita tidak ada keberanian untuk memakai. Itu yang perlu dirubah, bahwa bisa jadi ketika kamu konsisten, ketika kamu lurus atau kekeh gitu ya dengan apa yang kita yakini ini benar, dan itu jadikan niat bahwa itu dakwah kamu. Harus pinter mengasah hati sama kepala, terutama hati, untuk bahwa saya kuat dengan apapun omongan orang. Saya ingat dulu ketika saya pakai kaos kaki gitu di Jakarta, kuliah gitu ya. Saya kuliah di UIN, meskipun di Fakultas Al-Azhar ini mayoritas itu sudah cukup bagus gitu. Cuma karena tetap gitu gabungnya ada anak-anak UIN gitu. Ketika saya terus pakai kaos kaki itu nggak sedikit ada yang mengatakan bahwa aneh-aneh gitu ya. Cantik-cantik kakinya kok budiken. Cantik-cantik nggak punya jempol gitu. Jadi kita harus punya kuat mental. Bayangkan dibilang nggak punya jempol itu kan sesuatu gitu ya. Dibilang budikan itu kan juga sesuatu. Tapi saya bilang gini, saya masa bodoh. Malah saya terpancing untuk mereka akan bisa mengikuti saya dan mereka akan menghormati saya dengan apa yang saya pakai. Jadi kuat-kuatan. Jadi dimanapun kita berada, dimanapun kalian berada, tetap istiqomah dengan apa yang sudah kita dapat. Terutama, mohon maaf ini, mungkin kalau ada yang sudah punya suami dan suami kurang mendukung, ini yang repot. Ya. Jadi difahamkan kepada pasangan bahwa inilah perintahnya Allah. Saya demikian ini karena ingin menyelamatkan Anda. Anda itu suami.
Saya menutup aurat, saya ingin menyelamatkan Anda dari api neraka. Jadi jawabannya nggak usah bertele-tele. Saya memakai aurat untuk menyelamatkan Anda dari api neraka. Nggak usah, loh kata guru saya itu begini, nggak usah panjang-panjang. Itu insya Allah sudah menampar hati, insya Allah. Mikir dia. Jadi kita lakukan ini bukan karena kita. Untuk orang-orang sekitar kita. Yang belum punya suami, kita lakukan ini adalah untuk ayah kita, supaya ayah kita selamat dari siksaan api neraka. Itu aja yang diingat. Bahwa kita lakukan ini bukan hanya untuk diri kita selamat dari neraka, tapi orang tua. Kalau ada yang punya suami, suaminya sudah selamat, guys, aman. Mungkin ada lagi, itu saja ya. Iya, sudah Kak Mum. Terima kasih banyak Kak Mum atas nasihat-nasihatnya. Ya. Semoga bermanfaat. Iya, insya Allah bermanfaat sangat. Udah ya, itu aja ya.